sini saya akan mereview jurnal kelompok 2 yang berjudul Harta dalam Perspektif Al-Quran, volume dan halaman volume 2 halaman 2 tahun Desember 2018. Penulis Samina Batubara. Masalah: melakukan identifikasi tentang bagaimana kedudukan harta dalam Al-Quran, tata cara perolahan dan pendistribusian harta dalam Al-Quran. Tujuan penelitian: tujuan harta dalam perspektif Al-Quran untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan kepemilikan harta dalam pandangan Al-Quran, memperhatikan dari mana seseorang memperoleh harta dan tata cara memperoleh dalam pendistribusian harta dalam Al-Quran. Metodologi: pada penelitian ini, metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian deskriptif kualitatif. Jenis metode penelitian deskriptif kualitatif memiliki arti, yaitu sebuah metode penelitian yang mana memanfaatkan data kualitatif dengan menjabarkan data. Sampel yang diambil dari harta dalam perspektif Al-Quran. Dalam memperoleh harta, manusia harus tetap pada syariat. Rasulullah SAW sangat concern dengan persoalan yang menyangkut dengan kepemilikan harta kekayaan. Beliau sangat memperhatikan dari mana seseorang memperoleh harta. Sistem ini akan menimbulkan banyak jurang yang sangat dalam antara orang kaya dan orang miskin. Hasil penelitian: pada materi di atas dapat digambarkan bahwa harta dalam perspektif Al-Quran memiliki peran, yaitu dengan keberadaan harta, manusia diharapkan memiliki sikap derma yang memperkokoh sifat kemanusiaannya dan mengetahui apa tujuan harta sesungguhnya. Al-Quran memandang harta sebagai sarana bagi manusia untuk mendekatkan diri kepada Kholiknya, bukan tujuan utama yang dicari dalam kehidupan. Kekuatan penelitian: aspek utama dari harta ini adalah untuk mengetahui tata cara perolehan dan pendistribusian harta dalam Al-Quran, sehingga kita mengetahui perintah mencari harta yang sesuai dengan syariat Islam. Kelemahan penelitian: kelemahannya karena banyaknya manusia yang kurang memahami syariat dan hakikat harta serta takabur dan merendahkan orang lain. Allah SWT menegaskan bahwa harta hanyalah perhiasan hidup duniawi, padahal manusia sudah menyadari bahwa semuanya akan segera binasa dan tidak patut dijadikan bahan kesombongan. Judul yang kedua yaitu distribusi pada UMKM terhadap profitabilitas dalam perspektif ekonomi Islam, volume dan halaman volume 1 nomor 4 tahun Januari 2022. Penulis Siti Amelia Muhammad Iqbal Fasya Soeharto. Masalah: melakukan identifikasi UMKM dengan profitabilitas yang memiliki tujuan kepentingan dan kemakmuran antara kesejahteraan pedagang dan wirausaha secara keseluruhan. Tujuan penelitian: tujuan umum distribusi UMKM terhadap profitabilitas dalam perspektif ekonomi Islam adalah bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep Islam etika bisnis, lalu bagaimana implementasinya untuk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, dan dapat mengetahui prinsip-prinsip etika bisnis. Metodologi: jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menjelaskan suatu fenomena dengan mendalam dan dilakukan dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya. Sampel yang diambil dari disiplin pada UMKM terhadap profitabilitas dalam perspektif ekonomi Islam. Maka dari itu, dalam berbisnis harus mementingkan etika yang sudah diterapkan, baik dari segi produksi barang yang sesuai dengan sumber daya yang ada sehingga dapat tercapainya distribusi yang baik dalam berbisnis. Hasil penelitian: pada materi di atas dapat digambarkan bahwa UMKM memiliki peranan yang sangat penting sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan membangkitkan perekonomian masyarakat. Kegiatan distribusi menjadi bidang terpenting dan dalam perekonomian, terutama dalam berbisnis. Islam menuntun kepada manusia untuk menyebarkan hartanya agar tidak menumpuk pada segolongan kecil masyarakat, sehingga terjadi kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata, sehingga memungkinkan kita sebagai pelaku ekonomi berpikir bahwa terdapat makna lain dari mengejar profitabilitas dalam berproduksi dan distribusi usaha, dan menyampingkan paradigma bahwa keuntungan
atau profitabilitas suatu perusahaan hanya berupa angka yang disebut materi. Kekuatan penelitian. Aspek utama konsep disrupsi ini adalah guna menciptakan perkembangan ekonomi dalam dunia bisnis, sehingga perusahaan maupun UMKM yang berbisnis dengan baik serta dapat mengembangkan inovasi mereka demi mendapat profit yang baik juga. Kelemahan penelitian. Kelemahannya terdapat pada banyaknya persaingan pada UMKM sehingga mengharuskan setiap individu berinovasi lebih kreatif agar dapat memajukan perkembangan perusahaan agar mendapatkan profit yang baik juga.